Saudara, untuk mencegah terjadinya kerumunan pada malam tahun baru, hari ini sejumlah ruas jalan di Jakarta ditutup. Salah satu jalan protokol di Jakarta Pusat yang ditutup adalah Jalan Sudirman Tamrin. Jalanan di Sudirman Tamrin akan mulai dilarang untuk dilewati kendaraan mulai pukul 8 malam. Selain ditutup, Pemprov DKI juga melakukan sterilisasi pada 18 ruas jalan yang ada di Jakarta Pusat. Jalur Kanal Banjir Timur ditutup dengan menggunakan barrier atau pembatas jalan. Petugas Dinas Bina Marga memasang barrier di sepanjang 9 akses masuk jalur BKT sejak Kamis pagi. Penutupan sementara jalur BKT dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan warga pada malam pergantian tahun dan dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan 2 kebijakan terkait penutupan jalan di malam tahun baru, yakni pengendalian ketat dan penutupan ruas jalan bagi pengendara. Berikut adalah sejumlah nama ruas jalan yang ditutup saat malam pergantian tahun baru nanti. Pemprov DKI Jakarta tidak mengizinkan acara perayaan untuk menyambut Tahun Baru 2021. Sanksi akan diberikan kepada mereka yang menggelar acara perayaan pergantian Tahun Baru dengan mengundang kerumunan. Nantinya akan ada patroli dari Satpol PP, Polri, dan anggota TNI di beberapa titik di wilayah DKI Jakarta untuk mengawasi kegiatan di saat malam Tahun Baru. Semua kegiatan usaha akan dihentikan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sejumlah jalan juga akan ditutup. Sementara Pemprov DKI Jakarta meminta pengelola hotel, kafe, restoran, dan tempat wisata untuk menaati peraturan ini. Pelaku usaha di hotel, restoran, kafe, tempat wisata, dan lain-lain yang biasanya melaksanakan perayaan malam tahun baru tahun ini ditiadakan. Bahkan mulai jam 7 malam nanti tidak boleh ada lagi kegiatan. Bahkan Pak Kapolda juga mendukung, nanti ada beberapa titik-titik di Tamrin, di Sudirman, dan lain-lain yang memang tidak boleh lagi setelah jam 7 dilalui oleh kendaraan maupun orang. Penutupan jalan-jalan utama juga diberlakukan di Bandung, Jawa Barat untuk mencegah penyebaran COVID-19 di malam pergantian tahun. Penjagaan juga dilakukan di sejumlah akses masuk Bandung, termasuk di gerbang tol Paster. Setiap warga dari luar kota yang hendak masuk ke Bandung diperiksa kelengkapan dokumennya, khususnya dokumen bebas COVID-19 berdasar tes cepat antigen. Itu nanti insya Allah akan melakukan penyekatan dan yang pasti akan membubarkan kerumunan yang terjadi. Tapi sekali lagi sesuai arahan Pak Wali Kota bahwa kita semua menghimbau warga Kota Bandung, masyarakat Kota Bandung tidak melakukan kegiatan yang berlebihan lah ya. Lebih baik berintrospeksi, muhasabah di rumah dan mendoakan mudah-mudahan pandemi COVID-19 di Kota Bandung segera berakhir. Kerumunan perayaan Tahun Baru yang dilarang di Bandung serta penutupan sejumlah jalan utama berdampak pada situasi lalu lintas. Hingga Kamis sore, lalu lintas cenderung sepi dan lancar. Jalan utama di Bandung mulai ditutup pada pukul 6 sore dan hanya jalan di Pati Ukur yang ditutup mulai pukul 5. Arus lalu lintas di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore lengang sejak di gerbang tol
Ciawi tidak ada antrian kendaraan yang biasa terjadi saat libur jelang tahun baru. Kini kita akan memantau di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore, lengang. Sejak di gerbang keluar tol Ciawi tidak ada antrian kendaraan yang biasanya terjadi saat libur jelang tahun baru. Meski demikian, sebagai antisipasi, polisi menyiapkan sistem buka tutup jalur puncak dan pengalihan kendaraan ke arah Sukabumi untuk mencegah kemacetan. Lebih dari 200 mobil yang hendak menuju ke kawasan puncak diminta putar balik karena tidak bisa menunjukkan surat tes cepat antigen bebas COVID-19. Pemeriksaan hasil tes cepat antigen di kawasan puncak ada di Pasar Cisarua, kawasan Rindu Alam, dan Gunung Mas. Soal penutupan jalan jelang malam pergantian tahun untuk mencegah kerumunan dilaporkan 3 jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi di kawasan Sudirman, Jakarta, Nazila Afifah di Bandung, Jawa Barat, dan Diana Valencia di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya ke Cindy dulu. Cindy, di Jakarta, tempat Anda melaporkan ditutup jam berapa? Tempat saya melaporkan nanti akan ditutup pada pukul 8. Dan akan dilakukan selama 7 jam, artinya baru akan dibuka kembali sekitar pukul 3 dini hari nanti. Selama 7 jam itu yang dilarang melintas tidak hanya kendaraan, tapi juga seluruh aktivitas masyarakat yang berpotensi menyebabkan kerumunan juga dilarang, termasuk pejalan kaki, pesepeda juga tidak diperbolehkan. Karena adanya penutupan jalan nanti hingga pukul atau dari pukul 8, jalan-jalan di sekitar atau jalan-jalan yang bersinggungan dengan Jalan Sudirman hingga Jalan Tamrin itu sudah disiapkan juga sebagai jalur alternatif. Ada sekitar 1.600 personil dari Polri sudah diturunkan untuk menjaga atau mengatur juga pengalihan arus lalu lintas dan juga menjaga pergantian tahun pada malam hari ini. Begitu juga Satpol PP juga diturunkan untuk memantau apakah ada keramaian apa tidak. Jika ada keramaian masyarakat lebih dari 5 orang nantinya akan dibubarkan. Tidak hanya di titik-titik yang dilakukan penutupan, tapi juga di jalur-jalur sekitarnya juga di situ nantinya akan disiagakan. Ada 94 fasilitas umum dan juga ruas jalan yang ditutup dan juga diterapkan pengendalian ketat. 94-nya ini akan dilakukan hingga besok hari. Kemudian juga ada pengetatan bagi pengendara yang mau masuk ke Jakarta, ada 11 titik yang dilakukan pengetatan. Pengetatan itu artinya bukan menutup total, tapi hanya menyaring jika ada masyarakat yang mau ke Jakarta dalam rangka konvoy atau merayakan pergantian tahun baru, nantinya itu akan dilarang. Selain itu juga di kawasan BKT juga nanti akan ada Car Free Night dan juga Crowd Free Night, yang artinya tidak boleh ada kegiatan ramai-ramai di sana. Untuk juga memastikan tidak ada keramaian pada malam tahun baru ini, dari seruan gubernur maupun juga instruksi gubernur DKI Jakarta sudah dijelaskan, misalnya untuk tempat usaha hanya boleh beroperasi hingga pukul 7 malam, perkantoran juga, dan juga untuk fasilitas umum atau akomodasi seperti bis, KRL, dan lain-lain juga hanya bisa beroperasi hingga pukul 20 malam saja, Riko. Dari Cindy saya ke Bandung, Jawa Barat, ada Nazila Afifah di sana. Nazila, selamat sore. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, sore Riko dan juga saudara. Menjelang tahun baru 2021, pemerintah Kota Bandung bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung dan juga Satlantas Polrestabes Bandung ini akan menutup beberapa ruas jalan di Kota Bandung. Kalau untuk suasana saat ini di Kota Bandung masih terpantau ramai lancar, karena untuk penutupan jalan ini akan dilakukan nanti, Riko, pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Namun untuk di Jalan Dipati Ukur Kota Bandung, di tempat kami melaporkan saat ini, penutupan akan dilakukan lebih cepat, yaitu pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan pantauan kami tadi, apel sedang dilakukan ini oleh tim gabungan untuk mempersiapkan penutupan jalan di Pati Ukur di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti. Kalau untuk di Kota Bandung sendiri ini, penutupan jalan akan dibagi menjadi 3 ring.
Dan untuk ring pertama ini akan dilakukan di Jalan Otista, Asia Afrika, Alun-Alun Timur, dan juga beberapa jalan lainnya di Kota Bandung yang dimana biasanya menjadi pusat keramaian di Kota Bandung menjelang tahun baru, perayaan tahun baru. Kemudian untuk di ring 2 ini dilakukan untuk sepanjang Jalan Lingkar Selatan yang mengarah ke pusat kota. Tepatnya ini mulai dari Jalan Pasir Koja sampai dengan persimpangan Jalan Ahmad Yani dan juga RE Marta Dinata. Dan kalau untuk ring 3, Riko dan juga saudara, ini akan dilakukan kepada beberapa lokasi di mana perbatasan Kota Bandung dengan wilayah sekitarnya, seperti misalnya maksud kami pintu keluar tol Paster, pintu keluar tol Kopo, pintu keluar tol Buah Batu, pintu keluar tol Muhammad Toha, dan juga pintu keluar tol Pasir Koja, serta Bundaran Cibiru dan Terminal Ledeng dan juga Ciberem. Yang dimana untuk ring 3 ini dilakukan secara selektif, jadi nantinya akan ada petugas yang memeriksa kendaraan yang akan masuk ke wilayah Kota Bandung. Namun untuk saat ini memang kami belum memastikan penutupan jalan seperti apa, karena ini berarti kurang lebih 15 menit lagi tim gabungan akan mulai melakukan penutupan di Jalan Dipati Ukur di mana kami melaporkan saat ini. Riko. Nazila Afifa dari Bandung, Jawa Barat. Pemberhentian berikutnya Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sana ada Diana Valencia. Diana, tahun lalu ditutup 12 jam kawasan Puncak. Tahun ini gimana? Skemanya seperti apa? Ya Riko, kalau untuk saat ini belum ada diskresi ataupun kebijakan lalu lintas yang diberlakukan ataupun diterapkan oleh Polres Bogor. Mengingat memang situasi lalu lintas saat ini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini lengang begitu. Tentunya situasi yang cukup sepi ini memang jarang terjadi di kawasan Puncak. Tentunya ini dikarenakan di tengah situasi pandemi COVID-19 memang ada imbauan untuk tidak ke kawasan Puncak. Apabila pengendara ataupun mereka yang hendak berkunjung ke kawasan Puncak pun ada sejumlah syarat yang harus diberlakukan. Ini yang menyebabkan situasi lalu lintas Puncak ini cukup lengang begitu. Situasinya memang nampak berbeda, biasanya ada antrean kendaraan di mana-mana, restoran, tempat wisata ini buka hampir 24 jam. Tapi kini justru kondisinya terbalik, Riko dan juga saudara. Karena yang pertama, restoran dan juga tempat wisata ini hanya boleh buka sampai dengan pukul 4 sore. Ini karena sudah pukul 5 kurang 15, saya tadi juga pantau ada sejumlah restoran ataupun kios-kios kecil yang sudah mulai beres-beres ataupun menutup kios ataupun tempat restoran mereka begitu. Kemudian mengingat situasi yang memang cukup sepi ini, tentu ada sejumlah antisipasi yang dilakukan, baik itu dari Polres Bogor terkait lalu lintas dan juga pemerintah Kabupaten Bogor terkait titik potensi kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama soal lalu lintas, memang tadi juga sudah sempat disebutkan sebelumnya ada kebijakan yang akan diberlakukan yakni sistem buka tutup. Karena kalau menuju Puncak ini ada 2 jalur, Riko, yang menuju dari jalur Simpang Gadok dan juga jalur Sukabumi. Nantinya apabila memang ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintas ke arah kawasan Puncak Bogor, jalur yang menuju ke arah Simpang Gadok ini akan ditutup, kemudian seluruh kendaraan akan dialihkan menuju jalur Sukabumi, dan nanti apabila ingin ke kawasan Puncak bisa masuk melalui Pasar Cisarua. Tapi ini situasional dan untuk saat ini belum diberlakukan, sekali lagi mengingat situasinya cukup lengang ataupun sepi begitu. Kemudian untuk antisipasi kerumunan sudah ada sejumlah titik checking point. Checking point yang dimaksud ini adalah pemeriksaan surat tes cepat antigen. Jadi segala orang begitu, mulai dari kendaraan khususnya adalah roda 4 mobil begitu, apabila ingin masuk ke kawasan Puncak, ini harus menyertakan surat tes cepat antigen dengan hasil non reaktif tentunya, Riko dan juga saudara. Ada sejumlah titik yang diletakkan begitu oleh pemerintah Kabupaten Bogor, salah satunya adalah dekat saya, yakni di kawasan Simpang Gadok, tepatnya di depan Masjid Harakatullah, Gadok, Jawa Barat. Situasinya memang ini kurang lebih ada 200 kendaraan yang sudah diputar balik. Tentu kita akan nantikan, Riko dan juga saudara, apakah nanti semakin malam jelang pergantian tahun ini akan semakin ramai atau justru kepatuhan masyarakat yang semakin nampak. Riko. Jurnalis Kompas TV di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Diana Valencia. Sebelumnya Nazila Afifa di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya lagi ada Cindy Permadi di Jakarta. Terima kasih kawan-kawan.